Kemana? Udah. Satu dah, enggak apa-apa yang satu. Apakah saya sudah tampak, teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita hari ini memasuki mata kuliah pemeriksaan laboratorium klinik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Wisni. Saya pengampu untuk mata kuliah pemeriksaan laboratorium klinis. Untuk memulai materi, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja untuk materi pada hari ini, di mana kita memulai dengan definisi laboratorium klinik sesuai dengan PMK yang masih berlaku saat ini. Laboratorium klinik merupakan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Selain itu, di dalam PMK juga disebutkan tentang definisi spesimen klinik, yaitu bahan yang berasal dari dan atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan atau analisis lain, termasuk untuk penyakit-penyakit yang tergolong new emerging ataupun re-emerging, dan penyakit infeksi yang berpotensi pandemi. Baik, kita sedikit belajar ya teman-teman tentang pembagian laboratorium klinik tersebut, di mana di Indonesia kita bagi laboratorium klinik ini menjadi dua bagian besar, yaitu laboratorium klinik umum dan laboratorium klinik khusus, di mana laboratorium klinik umum ini merupakan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikroklinik, parasitologi, serta imunologi klinik. Nah, sedangkan laboratorium khusus, kalau yang umum tadi kan menyangkut semua semua hal ya tentang laboratorium, sedangkan yang khusus ini dia hanya memeriksa satu spesimen saja di bidang pemeriksaan yang khusus tersebut sesuai dengan kemampuannya. Kebanyakan di Indonesia kita temui adalah laboratorium, termasuk laboratorium klinik umum ya teman-teman, di mana untuk laboratorium klinik umum ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu kelas pratama, madya, dan juga utama. Sedangkan yang khusus saat ini dibagi menjadi laboratorium mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan patologi klinik anatomi. Laboratorium klinik umum pratama merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan spesimen klinis dengan kemampuan pemeriksaan yang terbatas dengan teknik yang sederhana, di mana definisi dari teknik sederhana ini adalah pemeriksaan yang menggunakan alat fotometer, tarik celup, metode rapid, atau mikroskopik sederhana yang memenuhi dengan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada laboratorium klinik pratama, penanggung jawabnya adalah seorang dokter umum yang telah melaksanakan pelatihan minimal adalah 3 bulan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi di bidang patologi klinik. Sedangkan laboratorium klinik umum kelas madya, dia tekniknya adalah masih menggunakan teknik sederhana, namun penanggung jawabnya sudah seorang dokter spesialis patologi klinik, di mana di sini juga tenaga TLM lebih banyak ya, yaitu 4 orang, sedangkan yang sebelumnya itu lebih sedikit, yaitu adalah 2 orang. Nah, laboratorium klinik umum utama merupakan laboratorium yang sudah menggunakan teknik pemeriksaan yang lebih lengkap dan juga menggunakan teknik otomatik. Teknik otomatis ini adalah pemeriksaan laboratorium yang menggunakan alat otomatik yang memenuhi standar kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pengukuran sampel sampai dengan pembacaan hasil. Nah, untuk laboratorium klinik umum utama ini penanggung jawabnya adalah dokter spesialis patologi klinik dengan dibantu beberapa tenaga teknis dan administrasi yang lain.
Baik, kita lanjutkan dengan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium klinik. Di dalam kuliah ini kita tidak bisa membahas semuanya satu persatu ya, tetapi nanti ada beberapa hal yang akan menjadi highlight atau yang sering kita temukan, terutama di bagian pemeriksaan darah. Karena nanti di kuliah-kuliah selanjutnya nanti teman-teman akan lebih mendalami jenis-jenis pemeriksaan ini satu persatu. Untuk pemeriksaan laboratorium klinik itu bisa kita golongkan menjadi pemeriksaan hematologi, hemostasis, imunohematologi, kimia klinik, imunoserologi, urinalisis, pemeriksaan cairan cerebrospinal atau cairan yang ada di dalam otak, di dalam tengkorak begitu nggih. Kemudian pemeriksaan bakteriologis yaitu pengembangan bakteri, kemudian mikologis serta parasit. Untuk pemeriksaan hematologi nanti yang akan kita pelajari adalah tentang hematokrit, hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit serta trombosit, kemudian LED atau laju endap darah serta resistensi osmotik eritosis. Sedangkan hemostasis nanti mungkin kita pelajari adalah lebih cepat ya, yaitu tentang retraksi bekuan, rampelit, waktu perdarahan, waktu pembekuan, titer fibrinogen, prothrombin time, serta APTT atau activated partial thromboplastin time. Pemeriksaan hematokrit merupakan pemeriksaan yang lazim kita temui pada pemeriksaan rutin pembuluh darah. Pemeriksaan eritrosit ini diperiksa dalam milimeter dan ditemukan dalam 100 ml darah serta dihitung di dalam persen. Pemeriksaan hematokrit dia menggambarkan komposisi eritrosit di dalam darah. Nah, penambahan prosentase dari hematokrit ini banyak dipengaruhi oleh faktor seluler dan plasma seperti peningkatan atau penurunan produksi eritrosit, ukuran eritrosit, dan kehilangan atau asupan cairan. Untuk nilai normalnya dia rentangnya cukup variatif antara bayi baru lahir sampai dengan dewasa, di mana nilai kritis dari hematokrit ini adalah kurang dari 15 atau lebih dari 60. Hematokrit yang kurang dari normal kita sebut sebagai hemodilusi, sedangkan yang lebih dari normal kita sebut hemokonsentrasi. Di mana keadaan hemokonsentrasi ini banyak kita temui pada pasien-pasien dengan dehidrasi, diare berat, dan yang paling sering akan kita temui adalah pasien dengan DHF. Atau pasien dengan demam berdarah ya. Pasien dengan berdarah itu biasanya kita temui pemeriksaannya adalah yang sangat spesifik dan membedakan dari dengue fever adalah hemokonsentrasi, di mana ada peningkatan hematokrit pada pemeriksaan darah tepi 2 kali berturut-turut. Nah, selain itu pada pemeriksaan pasien-pasien demam berdarah selain hemokonsentrasi yang sangat yang sangat khas adalah trombosit yang turun atau trombositopeni, di mana ini adalah kombinasi hemokonsentrasi dan trombositopeni merupakan pemeriksaan yang khas disertai dengan pemeriksaan untuk dengue yang lain. Nah, hemodilusi itu banyak kita temui pada kejadian-kejadian kehilangan darah yang akut, anemia maupun defisiensi vitamin, terutama vitamin B dan vitamin C. Oke, pemeriksaan yang selanjutnya untuk hematologi adalah hemoglobin, di mana metode pemeriksaan hemoglobin yang secara umum sering kita temui adalah metode Sahli dan Siamet hemoglobin. Nilai rujukan juga cukup bervariatif ya teman-teman, dari bayi lahir sampai dengan dewasa, di mana nilai normal untuk pasien dewasa adalah berkisar antara 12 sampai dengan 15 gram per desiliter. Keadaan anemia itu kita bagi menjadi beberapa derajat, yaitu anemia ringan, sedang maupun berat, di mana anemia berat itu biasa kita temui pada pasien-pasien dengan kekurangan defisiensi zat besi ataupun kelainan hematologis seperti anemia aplastik maupun hemolitik. Nilai kritis untuk pemeriksaan hemoglobin ini adalah kurang dari 6 gram per desiliter, di mana pada keadaan anemia dengan nilai kritis ini anemia berat ya teman-teman, itu sudah diperlukan transfusi darah. Perlu teman-teman ketahui
Target transfusi darah itu biasanya bervariasi tergantung kondisi penyakit. Secara umum, dokter menginginkan penambahan hemoglobin sampai dengan 8 gram per desiliter atau dalam keadaan khusus lain bisa sampai 10 gram per desiliter. Apabila tidak ada penyakit penyerta yang lain, biasanya 1 kantong darah itu akan menaikkan 1 gram per desiliter sampai dengan 2 gram per desiliter kadar hemoglobin di masing-masing pasien. Nah, peningkatan hemoglobin sendiri tidak serta-merta terjadi karena keadaan yang normal. Kadang-kadang dalam keadaan dehidrasi atau hemokonsentrasi dia juga meningkatkan nilai hemoglobin. Misalnya seperti yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman, pada pasien-pasien dengan dengue itu dia selain hemokonsentrasi dia juga terjadi maksudnya hematokritnya naik, dia juga terjadi hemokonsentrasi di mana hemoglobinnya juga ikut naik. Seakan-akan naik padahal dia hanya naik karena ada penurunan cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, pemeriksaan laboratorium klinik selanjutnya yaitu hitung jumlah leukosit, di mana hitung jumlah leukosit ini adalah pemeriksaan yang menentukan jumlah leukosit dalam 1 mikroliter darah, yang mana dia dapat dihitung menggunakan manual hemositometer atau kamar hitung atau secara otomatis menggunakan alat hematologi analyzer. Nilai rujukan bervariasi sekali ya teman-teman, nanti perlu dilihat untuk masing-masing usianya, di mana pada bayi baru lahir itu bisa normal sampai dengan 17.000, dengan anak-anak adalah sampai dengan 13.000, dan pada dewasa itu secara umum adalah normalnya ke antara 4.500 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik. Peningkatan jumlah leukosit itu secara khas terjadi pada keadaan infeksi bakteri. Jadi apabila ada tersangka infeksi, kemudian kita periksa hematologi rutin, kemudian kita melihat jumlah leukosit dia lebih dari normal, biasanya lebih dari 10.000, lebih dari 12.000 atau tergantung usia, biasanya kita kemudian akan curiga pada infeksi bakteri. Nah, kecurigaan ini kemudian akan kita kombinasikan dengan penemuan klinis lain sehingga bisa menemukan diagnosis pasti dari sebuah keadaan penyakit. Nah, keadaan leukosit yang meningkat ini kita sebut sebagai leukositosis. Selain dari infeksi bakteri, dia juga banyak terjadi pada keadaan-keadaan patologi, misalnya adalah kelainan darah, leukemi, atau anemia hemolitik, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Pembedanya adalah pada keadaan keganasan darah terutama, peningkatan itu tidak hanya terjadi di leukosit, tetapi lebih terjadi pada peningkatan seluruh pemeriksaan darah. Misalnya dia terjadi leukositrosis, kemudian dia juga terjadi HB-nya meningkat, kemudian terjadi eritrositnya meningkat, yang kita yang kita definisikan biasanya keganasan adalah yang pertama kita curigai. Namun pada keadaan infeksi bakteri tidak. Biasanya pada keadaan infeksi bakteri petanda hematologi lain itu baik, sedangkan jumlah leukosit dia lebih dari normal. Nah, penurunan untuk hitung jumlah leukosit ini sering terjadi pada infeksi virus serta pada penyakit-penyakit autoimun. Jadi penurunan yang jauh dari normal kita patut curigai sesuai dengan penampakan klinis yang terjadi. Yang selanjutnya adalah hitung jumlah eritrosit, di mana hitung jumlah eritrosit merupakan pemeriksaan untuk menemukan jumlah eritrosit di dalam 1 mikroliter darah. Satuan yang digunakan biasanya adalah sel per milimeter kubik atau sel per mikroliter atau yang lainnya. Metodenya juga sama, secara sederhana menggunakan kamar hitung, dan yang secara otomatis menggunakan hematologi analyzer. Nilai rujukan bisa kita lihat ya teman-teman, antara 4 sampai dengan 5 juta sel per milimeter kubik, di mana peningkatan banyak terjadi pada keadaan polisitemia vera, hemokonsentrasi, maupun pasien-pasien yang tinggal di daerah dataran tinggi. Hal ini berfungsi kalau pasien yang ada di daerah dataran tinggi adalah agar ikatan hemoglobin yang biasanya hemoglobin secara umum adalah ada di dalam eritrosit ya teman-teman, itu bisa mengikat
lebih banyak oksigen daripada di daerah dataran rendah. Karena tingkat oksigen pada daerah di dataran tinggi itu relatif lebih tipis ya daripada di dataran rendah, sehingga tubuh menyesuaikan diri dengan peningkatan jumlah eritrosit secara istilahnya itu memang sesuai dengan keadaannya. Nah, penurunan eritrosit ini tentu saja banyak terjadi kalau misalnya kita melihat dapat pasien-pasien trauma, pasien-pasien yang dengan kehilangan darah besar, operasi, kemudian perdarahan karena kelahiran dan sebagainya. Itu eritrositnya akan turun sesuai dengan biasanya juga hemoglobinnya pastinya akan turun. Selain itu juga kita temukan pada keadaan anemia, infeksi kronis dan juga kejadian keganasan yang lain. Pemeriksaan hematologi selanjutnya teman-teman adalah jumlah trombosit, di mana hitung jumlah trombosit ini merupakan pemeriksaan yang menentukan jumlah trombosit dalam 1 mikroliter darah. Alatnya juga sama, bisa secara sederhana maupun secara otomatis, di mana nilai rujukannya adalah berkisar antara 150.000 sampai dengan 400.000 sel per milimeter kubik pada pasien dewasa. Peningkatan trombosit ini cukup banyak terjadi pada pasien-pasien dengan keganasan, kemudian dengan latihan fisik yang berat, dan juga pada keadaan-keadaan di mana terjadi pengangkatan splen atau lean pasca splenektomi. Nah, penurunan yang cukup signifikan itu banyak akan kita temukan pada dengue fever sekali lagi. Dia juga akan kita temui pada penyakit-penyakit idiopatik trombositopenia purpura atau ITP, serta keganasan yang lain. Pemeriksaan hematologi selanjutnya ya teman-teman adalah pemeriksaan LED, di mana ini digunakan untuk menentukan kecepatan eritrosit mengendap di dalam darah. Pemeriksaan LED ini memang tidak spesifik, tetapi sering banyak digunakan untuk petanda apabila kita temukan kasus-kasus di mana kita tidak bisa menentukan diagnosa secara spesifik sebuah keadaan patologi. Contohnya demam-demam saja, tetapi kita tidak menemukan adanya pemeriksaan imunoserologi yang mendukung, biasanya kita akan tetap melihat LED. Di mana kenaikan LED merupakan penanda tidak spesifik akan adanya sebuah inflamasi akut. Proses pengendapan eritrosit ini berlangsung menjadi 3 tahap, yaitu fase pengendapan lambat sebagai yang pertama, kemudian pengendapan cepat yang kedua, fase kedua, dan fase pengendapan lambat lagi yang ketiga. Di mana hal ini terjadi pada tahap pertama adalah karena pembentukan relek atau adesi dari eritrosit yang ada di dalam tubuh manusia, di mana eritrosit ini akan saling akan saling mengumpul begitu ya, kemudian akan membuat kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai relay, yang mana itu digunakan fungsinya untuk menghitung kecepatan dari LED itu sendiri. LED ini dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama eritrosit, plasma, juga teknis. Nah, keadaan eritrosit dan plasma yang patologis itu merupakan petanda keadaan yang tidak normal, sedangkan faktor teknis itu merupakan hal-hal yang memang sebenarnya dapat kita intervensi pada saat kita melakukan pemeriksaan LED ini. Untuk nilai rujukannya pada dewasa adalah kurang lebih 0-20 mm per jam, di mana keadaan peningkatannya sangat erat kaitannya adalah dengan keadaan inflamasi secara akut, misalnya pada keadaan myocard infarct akut, kemudian endokarditis, glomerulonefritis. Nah, itu hal-hal seperti itu yang sering kita lihat berapa kadar LED-nya. Penurunannya juga jarang sekali ya pemeriksaan LED kita lihat penurunannya, kecuali pada penyakit-penyakit yang memang ada keganasan ataupun defisiensi faktor pembekuan. Nah, pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan hitung jenis leukosit, di mana pemeriksaan hitung jenis leukosit ini kita melihat jumlah dari eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, serta monosit. Kenaikan eosinofil biasanya terjadi pada keadaan alergi atau penyakit parasit, kemudian untuk limfosit banyak terjadi pada infeksi virus, serta monosit juga banyak terjadi pada keadaan infeksi virus serta keganasan dari darah. Nah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan lambelit, di mana pemeriksaan ini disebut juga sebagai tourniquet test.
di mana pemeriksaan ini dilakukan adalah untuk melihat ketahanan pembuluh darah kapiler dalam menerima tekanan, sehingga dapat mengukur seberapa rapuh pembuluh darah kapiler pada seseorang. Pemeriksaan Ramlit ini dilakukan dengan melakukan pembebatan pada area lengan dengan tekanan tertentu yang mengakibatkan darah vena terhambat sedangkan aliran darah arteri tidak terhambat. Nah, pada keadaan yang normal itu tidak terjadi peteki atau perdarahan bercak pada lengan tersebut. Namun pada keadaan yang tidak normal biasanya peteki timbul cukup banyak. Nah, pada keadaan ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan lanjutan misalnya dengan pemeriksaan hapusan darah tepi. Peningkatan nilai Ramlit ini banyak terjadi pada keadaan-keadaan rapuhnya dinding kapiler, pastinya pada keadaan trombositopeni, di mana pasien-pasien dengan penurunan kadar trombosit pastinya nilai Ramlitnya adalah positif. Oleh karena itu, pemeriksaan penapis yang paling mudah untuk mendeteksi adanya demam dengue atau DHF adalah dengan pemeriksaan Ramlit ini kalau kita bekerja di perifer, teman-teman. Pada keadaan pemeriksaan jumlah trombosit ataupun hematokrit tidak bisa kita laksanakan, maka pemeriksaan penapis untuk dengue fever adalah dengan tes Ramlit ini. Di mana pada keadaan trombositopeni yang terjadi pada pasien DHF ataupun dengue itu akan terjadi peteki atau bercak kemerahan yang ada di dalam tangan itu lebih besar daripada normal. Baik, teman-teman, untuk pemeriksaan hematologi lain yang penting untuk diketahui adalah tentang waktu perdarahan, di mana ini adalah sebuah screening untuk menilai gangguan fungsi trombosit secara in vivo. Nah, dia nilai normalnya adalah 3-7 menit atau 1-3 menit sesuai dengan caranya. Nah, untuk waktu perdarahan ini biasanya dia meningkat atau memanjang begitu pada keadaan trombositopeni atau penyakit-penyakit anemia serta defisiensi faktor-faktor pembekuan. Sedangkan untuk waktu pembekuan atau clotting time biasanya kita pemeriksaannya ini adalah berbarengan begitu guys, CT/PT, di mana clotting time ini adalah secara in vitro atau di dalam laboratorium. Nah, peningkatan clotting time atau pemanjangan waktu pembekuan akan sangat erat hubungannya dengan keadaan hemofili atau penyakit fibrinolitik yang parah. Nah, pemeriksaan untuk lanjutan dari waktu pembekuan dan pendarahan ini adalah CT/PT, kemudian protomin time adalah atau PT ini itu adalah pemeriksaan untuk mengevaluasi kecakupan sistem ekstrisik dan jalur bersama mekanisme hemostasis, di mana hal ini mengukur faktor-faktor pembekuan dari faktor 1, 2, 5, 7, serta 10. Nah, pemeriksaan protomin time itu biasanya kita lakukan berbarengan dengan pemeriksaan INR, yang mana di dalam klinis pemeriksaan INR ini sangat erat hubungannya dengan terapi-terapi antikoagulan seperti warfarin. Karena pemberian antikoagulan itu sangat berpengaruh pada perpanjangan protomin, sehingga perlu kita monitor jangan sampai waktu PT-nya memanjang, INR-nya kemudian lebih tinggi, itu harus kita hindari. Nah, peningkatannya misalnya pada defisiensi faktor pembekuan itu sendiri ataupun pada pasien-pasien yang menerima terapi-terapi antikoagulan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, penurunannya secara tidak spesifik itu banyak terjadi pada pasien tromboflebitis, infak miokard, serta embolisme pulmonal. Oke, teman-teman, untuk pemeriksaan yang selanjutnya adalah APTT. Ini juga sangat sering kita periksa ya teman-teman, di mana pemeriksaan APTT ini memeriksa kecukupan bersama dengan hemostasis. Nah, nilai rujukan untuk APTT ini untuk dewasa adalah 20-35 detik, sedangkan untuk pasien-pasien yang menerima warfarin atau terapi antikoagulan itu bisa memanjang 1-2 kali dari kontrol. Nah, untuk perpanjangan waktu APTT itu banyak terjadi pada defisiensi faktor koagulan, keadaan sirosis hepatis, kemudian defisiensi vitamin K, DIC, serta leukemia, serta malaria. Nanti teman-teman kalau mau diskusi langsung tulis di chat aja dulu ya. Baik, kita pemeriksaan yang selanjutnya karena kita bahannya cukup banyak, jadi kita agak cepat saja. Ini adalah pemeriksaan imunohematologi, di mana kita belajar tentang pemeriksaan golongan darah ABO, golongan darah rhesus, direct cum test, kemudian indirect cum test, cross match mayor, serta minor.
Eritrosit itu mengandung molekul antigen berupa protein, karbohidrat atau yang lainnya yang menyatu dengan dinding sel. Nah, variasi molekul pada permukaan eritrosit ini mengakibatkan eritrosit terbagi menjadi beberapa golongan yang disebut dengan golongan darah. Pada saat kita akan melakukan proses transfusi, teman-teman, itu sangat penting untuk pemeriksaan golongan darah ini. Karena kita tidak bisa sembarangan memberikan transfusi kepada setiap pasien. Biasanya pasien dengan golongan darah yang sama itu akan lakukan transfusi untuk golongan darah yang sama tersebut. Pasien golongan darah A, dia mengandung antigen A, tetapi juga mempunyai anti B sebagai antibodi golongan darahnya. Demikian juga sebaliknya, golongan darah B mengandung antigen B, tetapi dia juga punya anti A sebagai antibodi golongan darah. Sehingga otomatis pasien golongan darah A tidak bisa menerima transfusi darah dari pasien golongan darah B, karena akan terjadi aglutinasi atau proses penolakan begitu ya dari darah itu karena dia mempunyai antibodi terhadap golongan darah tersebut. Nah, golongan darah AB ini tidak memiliki antibodi tetapi mengandung antigen A dan antigen B, sehingga golongan darah AB ini biasanya kita sebut sebagai resipien universal, di mana golongan darah AB ini bisa menerima transfusi dari semua golongan darah. Namun pada praktek klinisnya resipien universal ini walaupun dia AB, dia tetap untuk transfusi tetap diutamakan adalah yang sesuai dengan golongan darahnya. Nah, sedangkan golongan darah O, dia adalah donor universal di mana secara umum golongan darah ini bisa memberikan darahnya atau bisa mendonorkan darahnya kepada semua golongan darah, karena dia tidak memiliki karena dia tidak mengandung antigen dari A maupun B. Namun dia memiliki antibodi terhadap A atau B, sehingga golongan darah O ini atau donor universal ini dia tidak bisa menerima donor darah dari sembarangan kecuali dari yang sesama O. Dia prinsip pemeriksaannya adalah dengan aglutinasi. Pada saat kita ada kontrolnya yaitu anti AB sebagai kontrol, di mana apabila terjadi aglutinasi terhadap anti A artinya dia golongan darah A, aglutinasi pada anti B dia golongan darah B, aglutinasi pada keduanya berarti dia AB dan tidak terjadi aglutinasi artinya dia tidak ada tidak terjadi aglutinasi terhadap anti A atau anti B, atau non aglutinasi kita sebut sebagai golongan darah O. Nah, selain dengan golongan darah ABO, secara klinis kita juga menentukan golongan darah adalah sesuai dengan resusnya. Di mana resus ini paling banyak di Indonesia adalah resusnya resus positif. Resus merupakan antigen permukaan eritrosit yang tersusun dari protein. Di mana golongan darah resus merupakan penting setelah golongan darah ABO ini. Hal ini penting karena pada pasien-pasien dengan resus yang berlawanan atau resus positif dengan negatif dia kemudian menyatu, misalnya pada ibu dengan resusnya itu berbeda dengan anak yang dikandungnya, dia akan terjadi hemolisis pada saat proses persalinan. Resus ini dibagi jadi dua, tadi sudah saya kemukakan, yaitu resus positif dan resus negatif. Mayoritas adalah jenis resus positif, di mana resus positif ini banyak terjadi banyak ada di masyarakat Indonesia. Namun demikian ada sedikit populasi dengan resus negatif yang juga banyak kita temui ya di Indonesia. Dia populasinya hanya 1 sampai dengan 2% saja, di mana populasi resus negatif ini banyak juga kita temukan, paling banyak itu adalah di Kaukasoid, di mana dia mencapai dengan 15%. Prinsip pemeriksaan golongan darah resus adalah adanya aglutinasi juga pada eritrosit yang berikatan dengan antibodi. Seperti ini ya, apabila dia terdapat anti D atau anti aglutinasinya, maka di RH-nya positif. Kalau tidak terdapat aglutinasi, maka kita nyatakan sebagai resus negatif. Baik teman-teman, selain pemeriksaan golongan darah, pada saat kita akan melakukan transfusi darah, kita juga melakukan pemeriksaan cross-match, ada cross-match mayor maupun cross-match minor, di mana golongan darah
itu ditentukan dahulu yaitu ABO dan resusnya. Kemudian apabila dia sudah match, sudah sesuai, biasanya kita akan melakukan cross match. Cross match ini memastikan bahwa sel darah donor dia memang compatible terhadap serum penerima. Karena tidak semua, walaupun darahnya sudah sama, resusnya sudah sama, itu dia kemudian bisa kompatibel. Nah, pemeriksaan cross-match ini untuk melihat apakah darahnya itu akan sesuai atau tidak apabila donor dengan resipien ini kemudian disatukan dalam proses transfusi darah. Nah, cross-match ini normalnya adalah tidak terjadi aglutinasi atau kita sebut sebagai kompatibel. Pada saat terjadi aglutinasi, maka kita harus memilih hasil yang lain untuk memilih donor yang lain agar bisa kompatibel. Nah, cross match minor juga hampir sama dengan cross match mayor tadi, yaitu tidak adanya agglutinin pada serum donor yang dapat merusak eritrosit resipien. Sehingga cross match minor ini juga diperlukan dengan mencampurkan serum donor dengan eritrosit resipien sehingga dapat menemukan antibodi lengkap dan antibodi tidak lengkapnya. Nah, reaksi ini sebenarnya kurang penting daripada cross match mayor, sehingga walaupun dua-duanya diperiksa pada saat semuanya dia adalah kompatibel semuanya, itu adalah baik. Tetapi kalau ada cross match minor, biasanya nanti kita lihat lagi ya, apabila memang donor itu terbatas, maka biasanya hanya dengan pengawasan saja, walaupun dia cross match minornya itu kurang kompatibel, bisa kita pertimbangkan untuk tetap melanjutkan proses transfusi. Ya, teman-teman, kita berlanjut pada pemeriksaan kimia klinik. Cukup banyak untuk pemeriksaan kimia klinik ini. Tidak akan saya terangkan semua. Contoh pemeriksaan kimia klinik adalah glukosa darah sewaktu, puasa, postprandial, kemudian tes toleransi glukosa oral, kolesterol total, trigliserid, LDL, HDL, protein total, albumin serum, globulin, asam urat, ureum, clearance ureum, kreatinin, clearance kreatinin, bilirubin total, direct indirect, SGOT, SGPT, gamma GT, alkalin fosfatase, kreatinin kinase, CKMP atau kreatinin tiasa MP, serta laktat hidrogenase. Pemeriksaan gula darah sewaktu atau random blood glucose adalah pemeriksaan kadar glukosa darah pada darah pasien yang tidak puasa dan dapat dilakukan kapan saja. Pemeriksaan ini dilakukan karena selain sebagai pemeriksaan penyaring, dia juga dikaji secara rutin untuk memantau kadar glukosa darah pada pasien diabetes di rumah. Sampel pemeriksaan umumnya adalah darah vena atau kapiler. Konsentrasi glukosa pada darah kapiler memang lebih tinggi ya teman-teman, sejak 20% dibandingkan darah vena. Nah, kebanyakan laboratorium klinik menggunakan serum atau plasma yang berasal dari vena daripada menggunakan darah kapiler karena memiliki akurasi pemeriksaan yang lebih baik dibandingkan dengan yang kapiler tersebut. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu dapat dilakukan menggunakan tes strip untuk darah kapiler dan fotometer untuk serum atau plasma. Nah, nilai normalnya untuk dewasa adalah antara 60 sampai dengan 139 atau 140. Secara klinis biasa kita toleransi sampai dengan 200 mg per dl. Nah, nilai kritisnya atau kita sebut sebagai keadaan yang kritis itu apabila kadar glukosanya adalah kurang dari 40 atau biasanya lebih dari 700. Nah, keadaan hipoglikemi atau kurang dari 40 yang bersifat kritis ini akan menyebabkan pasien tidak sadarkan diri. Untuk penanganan klinisnya adalah dengan loading glukosa secara cepat dengan kadar yang cukup tinggi, yaitu konsentrasi 40% dengan maintenance 10% untuk segera meningkatkan kadar glukosanya. Tubuh pada keadaan hipoglikemi, apalagi dalam keadaan kritis kurang dari 40 mg per dl, itu tidak bisa mentoleransi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga penting untuk kita tentukan pada saat masuk ke rumah sakit apabila terjadi penurunan kesadaran, kemungkinan karena hipoglikemi, maka diagnosisnya harus bisa ditentukan secara cepat. Nah, pada keadaan yang lebih dari 500, 600 atau bahkan 700 ya nilai kritisnya, itu dapat juga teman-teman itu terjadi penurunan kesadaran. Sehingga penurunan kesadaran yang diakibatkan karena kelainan dari metabolisme glukosa ini bisa terjadi karena hipoglikemi maupun hiperglikemi. Dua-duanya hanya bisa dibedakan dengan pemeriksaan laboratorium karena secara klinis tampaknya adalah sama. Sama-sama penurunan kesadaran, sama-sama
tes terhadap fisiologisnya dia juga menurun, sama-sama ada riwayat diabetes, sama-sama menggunakan obat diabetes biasanya nggih. Nah, keadaan hiper atau hipog ini hanya bisa ditentukan oleh teman-teman yang ada di laboratorium. Kalau hipoglikemi maka kita loading dengan glukosa, kalau hiperglikemi maka kita turunkan secara cepat dengan pengenceran menggunakan NaCl, kemudian di sliding menggunakan insulin. Nah, ini penting sekali ya teman-teman untuk pemeriksaan glukosa ini karena ini akan menentukan pasien itu terapinya apa. Karena jangan sampai pasien yang hipoglikemi kemudian kita terapi sebagai hiperglikemi maupun sebaliknya. Nah, satu-satunya yang bisa membedakan adalah pemeriksaan laboratorium karena secara klinis dia sama persis. Peningkatan nilai laboratorium glukosa banyak terjadi pada keadaan diabetes mellitus yang tidak terkontrol maupun penyakit-penyakit kelainan hormon yang lain. Ya, sedangkan penurunannya adalah pada saat terjadi reaksi hipoglikemik yang tadi sudah saya bilang ya, pasien-pasien DM yang menerima insulin, dia akan menyebabkan hipoglikemi yang terlalu tinggi. Selain itu juga keadaan kanker, hipofungsi kelenjar adrenal, malnutrisi, alkoholisme, sirotis hepatis, serta aktivitas fisik yang berat. Kalau yang glukosa darah sewaktu itu kan tadi diperiksa adalah sewaktu-waktu ya, tidak ada persiapan khusus. Nah, berbeda dengan glukosa darah puasa. Glukosa darah puasa ini lebih mencerminkan keadaan glukosa yang sebenarnya. Dia diperiksa dengan metode puasa dulu pastinya ya, karena dengan keadaan berpuasa akan bisa mencerminkan kadar glukosa secara lebih akurat. Nah, biasanya puasanya adalah antara 6 sampai dengan 12 jam, di mana pasien tetap diperbolehkan untuk minum air putih, tetapi tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menaikkan kadar glukosa. Nah, nilai rujukan untuk glukosa darah puasa ini pada pasien dewasa adalah 74 sampai dengan 106 mg per desiliter. Dia akan meningkat pada keadaan terjadi hiperglikemi dan juga menurun pada keadaan hipoglikemi. Biasanya pemeriksaan darah glukosa puasa ini rutin dilakukan pada pemeriksaan diabetes apabila dokter akan melakukan evaluasi terhadap hasil pengobatan. Selain glukosa darah puasa, dia akan juga dicek glukosa darah postprandial atau 2 jam setelah puasa. Jadi setelah berpuasa 6 sampai dengan 12 jam, dia kemudian loading glukosa misalnya dengan makan atau minum manis. Kemudian 2 jam setelah itu kita cek lagi di mana harapannya adalah nilai rujukan normalnya untuk pasien dewasa adalah kurang dari 140. Selain glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, glukosa darah 2 jam setelah pembebanan atau postprandial, biasanya dokter juga memeriksa HbA1c, di mana ini juga sangat mencerminkan keberhasilan dari terapi dari diabetes tersebut. Keadaan yang kurang dari nilai 7 biasanya kita sebutkan sebagai nilai keberhasilan yang baik, sedangkan yang lebih dari 7 itu memerlukan evaluasi yang berkala. Baik, setelah pemeriksaan glukosa, kita lanjutkan dengan pemeriksaan kolesterol total, di mana pemeriksaan kolesterol total ini adalah pemeriksaan terhadap kolesterol yang ada di dalam serum atau plasma. Kolesterol ini disintesis di dalam hati serta ditemukan pula pada eritrosit, membran otot, serta membran sel, di mana sekitar 70% merupakan bentuk ester kolesterol dan 30%-nya adalah kolesterol bebas. Nah, pemeriksaan kolesterol dalam serum digunakan sebagai indikator penyakit-penyakit dari arteri koroner serta aterosklerosis. Pada keadaan hiperkolesterolemi, dia menyebabkan penumpukan pada arteri sehingga menyebabkan aterosklerosis yang berakibat pada penyumbatan pembuluh darah. Sebelum pemeriksaan kolesterol total, biasanya pasien melakukan puasa dulu 6-12 jam, 12 jam lebih baik ya, untuk menentukan berapa jumlah kolesterol total. Nilai rujukannya adalah kurang dari 200 ya, dengan nilai resiko rendah adalah 200 sampai 240 dan resiko tinggi adalah lebih dari 240. Di mana kenaikan kadar kolesterol ini merupakan prediktor yang baik pada keadaan pasien-pasien aterosklerosis maupun hipotiroidisme, serta penurunan yang signifikan itu terjadi pada hipertiroid serta sindrom karena sindrom Mangkasing ya, hormon adrenal yang berlebih ataupun malabsorpsi serta anemia serta infeksi akut.
Nah, selain kolesterol kita juga memeriksa trigliserid, di mana pemeriksaan trigliseridnya ini banyak dipengaruhi oleh keadaan yang banyak terjadi pada keadaan hiperkolesterolemi. Namun, pemeriksaan trigliserid maupun kolesterol ini perlu dilakukan dua-duanya secara bersama-sama untuk menentukan jenis pengobatan yang sesuai. Pengobatan hiperkolesterol itu biasanya menggunakan golongan statin, berbeda dengan trigliserid. Dia menggunakan golongan fibrat. Nah, keadaan ini karena perbedaan terapi ini, maka memang perlu untuk kita bedakan apakah keadaan hiperlipidemia itu hanya pada trigliseridnya ataupun pada kolesterol totalnya. Nilai rujukan nanti bisa kita baca bersama-sama. Keadaan meningkat banyak terjadi pada hiperlipoproteinemi, banyak juga merupakan prediktor yang baik untuk penyakit-penyakit infak miokard maupun hipertensi, sehingga pada pasien-pasien maupun aterosklerosis ya, pada pasien-pasien ini kita rutin teman-teman untuk meriksa trigliserid. Nah, penurunan secara signifikan itu sering terjadi pada pasien-pasien hipertiroid maupun malnutrisi serta latihan fisik yang berat. Selanjutnya kita periksa adalah kadar kolesterol HDL yang sering kita sebut sebagai kolesterol baik. Karena kolesterol ini merupakan jenis kolesterol yang dapat dikeluarkan untuk dikeluarkan dalam hati. Nah, HDL memiliki ukuran yang kecil daripada partikel lipoprotein yang lain. Nilai HDL yang lebih tinggi itu merupakan keadaan yang lebih baik ya, keadaan yang normal, sedangkan nilai yang lebih rendah itu dia keadaan yang kurang normal. Level optimal ada di kisaran 60 atau lebih, sedangkan apabila dia sangat rendah, kita harus curiga pasien ini ada kelainan kolesterolnya, sehingga patut kita curigai untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kolesterol, misalnya penyakit infak miokard, hipotiroid maupun diabetes, atau hiperlipoproteinemi yang lain. Sedangkan penurunannya bisa terjadi pada sindroma metabolik maupun penyakit hepatoseluler yang lain. Nah, selain HDL kita juga periksa LDR, di mana pemeriksaan kolesterol LDL ini merupakan pemeriksaan sering kita sebut sebagai kolesterol jahat, karena mengangkut kolesterol untuk didistribusikan ke seluruh tubuh dan menyebabkan pembentukan plak aterosklerosis. Kalau HDL tadi dia kan mengangkut ke hati ya, kemudian harapannya dia bisa disintesis dan kemudian tidak mengganggu dan tidak menyebabkan aterosklerosis. Beda dengan LDL. Kalau LDL ini dia mempunyai sifat terdistribusi ke seluruh jaringan tubuh. Apabila dia nyangkut begitu di pembuluh darah kapiler yang kecil, dia akan menyebabkan plak aterosklerosis. Pemeriksaan LDL ini dilakukan secara bersama-sama sebagai parameter pemeriksaan lipid untuk menentukan resiko penyakit jantung koroner dan digunakan untuk memantau efektivitas pengobatan. Nilai rujukan yang optimal, nilai LDL-nya adalah kurang dari 100 dan menjadi sangat tinggi apabila nilai LDL-nya lebih dari 190 atau 200. Selain petanda lemak, kita juga sering memeriksa protein, di mana ada pemeriksaan protein total, albumin serum, serta globulin serum. Pemeriksaan protein total adalah pemeriksaan untuk menentukan kadar albumin dan globulin yang ada di dalam serum darah. Oleh sebab itu, spesimen pemeriksaan harus digunakan adalah serum yang segar agar fibrinogen tidak terukur dalam pemeriksaan protein total ini. Pemeriksaan protein total dinilai kurang menggambarkan kondisi pasien yang sesungguhnya, kecuali jika ditambah dengan albumin, rasio albumin, globulin maupun protein elektroforesis. Nah, untuk pemeriksaan albumin sendiri, agar kita lebih bisa mempunyai gambaran secara umum dan mempunyai makna klinis, dia adalah untuk melihat kadar albumin di dalam darah. Albumin merupakan komponen terbanyak di dalam darah, menyusun 55% dari total protein tersebut. Albumin ini disintesa oleh hati dan berfungsi mempertahankan tekanan osmotik di dalam darah. Nilai albumin yang rendah itu cukup berbahaya bagi pasien karena satu, dia akan mengurangi kemampuan tubuh untuk
bisa melakukan penyembuhan, dan juga dia akan mempengaruhi di mana merupakan petanda dari penyakit-penyakit hati yang kronis, misalnya penyakit hati dan ginjal. Sehingga pemeriksaan albumin ini rutin kita lakukan untuk penyakit-penyakit, misalnya pada pasien-pasien dengan keadaan penyakit kronis yang lama maupun keadaan penyakit yang berat. Pemeriksaan yang selanjutnya yang umum kita periksa adalah pemeriksaan asam urat, teman-teman, di mana asam urat ini adalah kita melihat untuk melihat metabolisme dari purin sendiri. Peningkatannya tentunya pada pasien asam urat ya, kalau secara umum masyarakat bilangnya seperti itu, kita sebut sebagai penyakit gout, di mana nilai rujukannya pada dewasa adalah lebih antara 2-6 maupun 6 atau 7 untuk laki-laki. Pada keadaan penurunan yang signifikan biasanya terjadi pada keadaan asidosis maupun anemia defisiensi serta luka bakar maupun kehamilan. Nah, asam urat ini biasanya kita terapi selain dengan obat tentunya ya untuk menurunkan asam urat. Ini juga biasanya kita sebut allopurinol ya teman-teman ya, itu kita juga harus melakukan modifikasi atau gaya hidup. Di mana karena asam urat ini memang hasil sintesa akhir dari purin, artinya kita harus mengurangi intake purin untuk pasien-pasien ini. Nah, intake purin ini banyak kita jumpai pada makanan-makanan, misalnya biji-bijian, kemudian sayuran tertentu yang dia memang secara klinis terbukti tinggi purin. Nah, selain itu kita juga sering melakukan pemeriksaan ureum kreatinin ya, di mana ureum merupakan senyawa non-protein dalam konsentrasi tinggi di dalam darah. Pemeriksaan ureum ini merupakan pemeriksaan yang rutin kita lakukan misalnya untuk menyingkirkan keadaan-keadaan gagal ginjal atau keadaan yang terjadi karena proses dehidrasi. Nah, clearance ureum atau ureum clearance adalah pengukuran sejumlah milimeter plasma yang dibersihkan dari ureum oleh ginjal dalam satuan menit. Pemeriksaan clearance ureum ini penting untuk menentukan seberapa parah keadaan kebocoran ginjal yang terjadi. Sedangkan konsentrasi kreatinin juga kita periksa untuk kelengkapan diagnosa untuk dapat mengukur seberapa baik fungsi dari ginjal tersebut serta mengukur tingkat kerusakan ginjal dan memantau penyakit yang terjadi di dalam sistem di dalam ginjal tersebut. Pada orang yang sehat, produksi kreatinin dalam darah dan ekskresinya melalui ginjal berlangsung secara paralel dan konstan. Perubahan fungsi ginjal akan menghambat ekskresi kreatinin sehingga kadarnya meningkat pada kerusakan ginjal. Nah, biasanya kadar ureum dan kreatinin ini sering diperbandingkan. Apabila keadaannya meningkat, kemungkinan terjadi dehidrasi atau hipovolemi, dan apabila meningkat keduanya itu terjadi gangguan ginjal. Selain itu, untuk pemeriksaan ini kimia klinik kita juga periksa bilirubin, di mana bilirubin itu ada yang total, direct maupun indirect, di mana pemeriksaan bilirubin ini secara rutin biasa kita periksa pada pasien-pasien dengan pasien-pasien dengan penyakit hati atau saluran empedu. Bilirubin ini dia terkonjugasi ya, sehingga bilirubin larut dalam darah, sehingga sedangkan bilirubin yang indirect adalah yang tidak terkonjugasi. Nah, pemeriksaan bilirubin yang terkonjugasi atau bilirubin direct umumnya meningkat pada pasien-pasien dengan ikterus obstruksi serta penyakit-penyakit yang ada di dalam intrahepatik. Sedangkan bilirubin indirect atau yang tidak terkonjugasi biasanya kita periksa adalah untuk pelengkap apakah dia kelainannya adalah tingkatnya hepatoseluler maupun ekstrahepatoseluler. Nah, untuk memeriksa fungsi hati selain bilirubin ya, teman-teman akan juga sering diminta untuk pemeriksaan SGOT serta SGPT. Di mana pemeriksaan SGOT merupakan pemeriksaan enzim yang terdistribusi secara luas di jaringan tubuh manusia. Namun konsentrasi tertinggi dia ditemukan di dalam otot jantung, hati, dan otot rangka.
Nah, pemeriksaan SGOT ini sangat terbatas pada pemeriksaan yang tinggi banyak ditemukan pada infak miokard akut serta gangguan hepatoseluler. Pada infak miokard ada peningkatan SGOT setelah 6-8 jam terjadi reinfak dan memuncak pada 24 jam, namun akan kembali normal setelah 5 hari. Namun, pemeriksaan SGOT ini tentunya tidak spesifik ya untuk pemeriksaan kelainan jantung karena dia banyak juga ditemukan dalam hati maupun otot rangka. Sehingga kenaikan SGOT dan SGPT, diferensial diagnosa yang pertama adalah diferensial diagnosa yang terkait dengan penyakit hati serta penyakit-penyakit yang terhubung dengan sistem hepatobiliar. Sehingga pada pemeriksaan infak miokard itu selain SGOT, SGPT kita juga memeriksa pemeriksaan petanda yang lain seperti troponin T maupun CKMP. Nah, untuk SGOT dan SGPT yang meningkat dengan sangat tinggi dan disertai dengan gejala ikterik atau kuning, perlu teman-teman perhatikan bahwasanya berarti dia SGOT tinggi, SGPT tinggi, apalagi ditambah dengan bilirubinnya dia juga tinggi, ada kemungkinan penyakit-penyakit hepatoseluler atau hepatobiliar yang menyertai pada pasien tersebut. Nah, selain SGOT ini kita juga pastinya periksa SGPT ya, di mana periksa SGOT dan SGPT ini menentukan waktu akut atau kronisnya keadaan patologi tersebut. Nah, selain SGOT dan SGPT, biasa kita lakukan pemeriksaan alkalin fosfatase, yang mana alkalin fosfatase ini banyak diproduksi oleh hati, tulang, usus maupun tempat yang lain. Pemeriksaan ini penting digunakan untuk evaluasi hepatobiliar dan tulang. Nah, pada obstruksi empedu biasanya aktivitas ALP mencapai 3-10 kali. Dia lebih tinggi daripada kenaikan yang lain. Pada kondisi normal, aktivitas ALP ini bisa 1-1,5 kali terdeteksi pada kehamilan normal, namun kemudian akan kembali membaik pada setelah persalinan. Selain SGOT, SGPT, alkalin fosfatase, kita juga periksa kreatinin kinase atau CK, di mana pada kreatinin kinase ini dia banyak ditemukan pada organ ginjal, paru, limpa, hati, pankreas. Nah, karena konsentrasi CK ini banyak ditemukan di banyak organ, maka pemeriksaan CK ini tidak terlalu spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu. Namun penyakit-penyakit yang kronis akan bisa kita lihat kenaikan yang cukup signifikan pada CK, CKMP maupun alkalin fosfatase yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya. Sedangkan CKMP atau merupakan isoenzim dari kreatinin kinase, merupakan enzim yang biasa kita periksa pada keadaan-keadaan yang kita curigai sebagai kegagalan sebagai gagal jantung begitu ya, di mana CKMP ini merupakan prediktor yang sangat efektif apabila kita mencurigai adanya sebuah infak. Selain pemeriksaan darah, pada pemeriksaan laboratorium klinis juga kita periksa urinalisis, di mana pemeriksaan urinalisis ini ada pemeriksaan visual, di mana untuk pemeriksaan visual warna yang normal untuk urin adalah jernih, kemudian warna yang lebih pekat biasanya dihubungkan dengan keadaan infeksi ataupun perdarahan. Bau urin adalah khas, bau-bau yang khusus terjadi pada keadaan-keadaan di mana terjadi patologi, misalnya infeksi, maupun pada penyakit-penyakit kronis yang lain. Nah, pemeriksaan dipstick merupakan pemeriksaan metode cepat yang bisa melihat bilirubin, protein, glukosa, leukosit, urobilinogen, asam askorbat, hemoglobin, maupun sel darah merah yang ada di dalam urin. Keberadaan bilirubin yang di dalam urin itu bisa kita deteksi pada penyakit-penyakit hiperbilirubinia, biasanya kita hubungkan dengan keadaan ikterus, sedangkan pemeriksaan protein yang positif pada dipstick urinalisis biasa kita hubungkan dengan kerusakan ginjal.
Demikian juga dengan keadaan glukosa yang positif di dalam urin melebihi normal. Hal itu biasa terjadi pada penyakit glomerulonefritis maupun penyakit dengan diabetes mellitus. Sedangkan pemeriksaan leukosit yang lebih dari 10 per lapangan pandang itu sangat khas terjadi pada keadaan-keadaan infeksi ginjal maupun infeksi saluran kencing yang lain. Ini merupakan salah satu prediktor di mana pemeriksaan fisik seperti kencingnya sakit, kemudian sering kencing atau anyang-anyangan, ditambah keadaan leukositnya di dalam urinalisis ini lebih dari 10, itu biasa kita hubungkan sebagai infeksi saluran kencing. Di mana ini sangat sering ya terjadi ya teman-teman yang pada sering ngampet pipis misalnya, itu akan lebih mudah terjadi infeksi. Atau pada orang-orang yang minumnya itu kurang, itu juga sangat mudah terjadi infeksi saluran kencing. Nah, keberadaan urobilinogen juga hampir sama ya, kita hubungkan dengan adanya bilirubin yang positif di dalam urin, itu menandakan penyakit hepatobiliar ataupun hiperbilirubin yang ada di dalam darah, biasanya pada pasien-pasien ikteris. Nah, adanya sel darah merah maupun hemoglobin nanti harus kita cross check ya dengan pemeriksaan mikroskopis. Biasanya ini terjadi seharusnya kan dia tidak ada atau tidak terdeteksi atau kurang dari 5 sel per 100 lapangan pandang. Nah, itu pada pemeriksaan distik yang positif sel darah merah ataupun hemoglobin itu menandakan adanya perdarahan yang ada di dalam saluran kencing. Misalnya perdarahan yang terjadi karena infeksi maupun perdarahan yang terjadi karena trauma. Nah, pada pasien-pasien yang trauma itu kemudian ada pemeriksaan dimstiknya ada warna merah, patut kita curigai adanya trauma yang ada di dalam saluran kencing. Selain itu juga pada penyakit-penyakit infeksi dia akan sering teman-teman temui preparat dengan kencing yang berwarna merah seperti darah. Nah, itu biasanya terjadi pada penyakit-penyakit dengan batu saluran kencing atau infeksi saluran kencing yang lain. Ini sangat khas ya, pasien-pasien datang dengan kencing merah seperti darah. Nah, itu ternyata setelah kita pemeriksa lanjutan itu banyak dihubungkan dengan penyakit-penyakit dari batu saluran kencing. Nah, pemeriksaan urinalisis yang lain adalah adanya sel darah merah, sel darah putih, sel silinder, kristal, bakteri atau jamur. Pemeriksaan sel darah merah tadi juga sudah kita hubungkan dengan yang pemeriksaan dipstik, dapat terjadi pada infeksi, kemudian perdarahan akut pada saluran kencing atau juga batu saluran kencing. Sedangkan sel darah putih hampir sama dengan keberadaan leukosit, yaitu petanda adanya infeksi saluran kencing. Adanya sel silinder, kristal maupun bakteri dan jamur itu banyak dihubungkan dengan bakteri atau jamur itu untuk infeksi saluran kencing. Kristal itu kalau positif kita harus curiga banget adanya batu saluran kencing. Nah, untuk pemeriksaan narkoba urin ini biasanya kita testik ya, itu adanya keberadaan kokain, benzodiazepin, opiat serta amfetamin. Ini merupakan pemeriksaan yang rutin untuk pemeriksaan narkoba. Nah, pemeriksaan urin ini dia khusus ya teman-teman karena lebih banyak sampelnya yang biasa kita bagi menjadi spesimen. Yang pertama adalah urin pagi di mana dia konsentrasinya paling pekat. Pada pasien-pasien yang dicurigai kenaikan hormon HCG-nya tinggi atau pasien yang sedang hamil trimester awal, sangat kita anjurkan bahwa spesimen yang diambil adalah urin pagi, di mana pada pemeriksaan urin pagi ini konsentrasi semua zat itu adalah yang tertinggi atau paling pekat. Lalu spesimen urin sewaktu ini diperiksa kapan saja ya. Kalau pagi tadi adalah bangun tidur, pipis pertama, nah itu adalah urin pagi. Nah, kalau urin sewaktu ini sewaktu-waktu saja, dia apabila dia keadaannya itu tidak istilahnya baru datang pertama kali begitu ya, biasanya kita periksa urin sewaktu saja. Ini pada keadaan yang memang patologis dia sudah akan tampak ya kelainan di dalam urinnya bagaimana. Selain itu kita juga ada spesimen urin tampung 24 jam di mana urin tampung ini biasanya akan kita periksa untuk memeriksa kelainan-kelainan yang
apabila pada pemeriksaan urin sewaktu ataupun urin pagi dia tidak tampak. Selain itu juga pasien ini memang agak kurang nyaman ya, karena dalam 24 jam ini dipantau. Selain untuk melihat kadar zat-zat tertentu, urin tampung 24 jam ini juga berfungsi untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang memang tidak bisa kita lihat pada pemeriksaan sesaat. Nah, untuk cara pengambilannya selain waktunya, dia juga bisa dengan pada saat berkemih itu kita namakan urin porsi tengah atau midstream. Caranya adalah pada saat di tengah berkencing kemudian berkemih dia kemudian ditampung. Biasanya ini untuk menyingkirkan keadaan-keadaan infeksi. Apabila kita curigai mau menyingkirkan keadaan infeksi di dalam saluran kencing, maka yang kita ambil adalah spesimen urin porsi tengah. Karena apa? Pada saat pada saat pancaran awal biasanya sudah ada kontaminasi dari keadaan luar di saluran kencing tersebut, sehingga urin pancar tengah lebih mencerminkan apakah infeksi itu benar terjadi di saluran kencing atau tidak. Sedangkan urin terminal adalah pemeriksaan urin yang dilakukan pada akhir masa berkemih. Selain itu juga spesimen urin yang diambil dengan kateter itu biasanya dia pada keadaan-keadaan pasien yang tidak bisa secara sadar untuk mengeluarkan air kencingnya. Baik, untuk pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan imunoserologi, di mana ada banyak sekali pemeriksaan untuk imunoserologi ini. Nanti teman-teman bisa baca, contohnya adalah HCG, viral disease, ini tidak akan kami terangkan semua. Untuk HCG merupakan pemeriksaan imunoserologi yang biasa kita kaitkan dengan peningkatan hormon kehamilan ataupun pada keadaan-keadaan keganasan yang ada di dinding, yang ada di ovarium. Nah, pemeriksaan HCG yang positif ini nanti akan kita konfirmasi dengan keadaan klinis, misalnya dengan pemeriksaan USG. Lalu pemeriksaan viral disease itu untuk penyakit-penyakit kelamin, kemudian anti HAV itu adalah untuk penyakit hepatitis A, HBsAg dan anti HBsAg itu untuk penyakit hepatitis B, HBC untuk hepatitis C, HBeAg dan anti HBe itu untuk hepatitis E, kemudian anti HCV itu nanti akan kita cross check dengan HBC ya, anti HCV dengan HBC itu kan satu paket ya, di mana HBC itu kalau misalnya dia dikonfrontasi dengan anti HCV-nya juga tinggi, maka terkonfirmasi dia penyakit hepatitis C. Sedangkan untuk Tubek TF dan Widal itu khusus untuk pemeriksaan tifoid, Kemudian untuk imunoserologi yang lain, C-reaktif protein, rheumatoid factor, itu sangat khas pada penyakit-penyakit defisiensi imun. Kemudian anti-streptolisin O itu pada penyakit-penyakit infeksi bakteri bakteri gram positif ya. Kemudian pemeriksaan ASTO, rheumatoid factor, ICT malaria untuk penyakit malaria baik itu falciparum maupun vivax. Ini adalah pemeriksaan secara cepat untuk pemeriksaan malaria. Kemudian pemeriksaan antibodi terhadap tuberkulosis, dan yang sangat sering kita minta adalah dengue blood untuk IgM dengue tersebut. Sedangkan pemeriksaan imunoserologi yang lain adalah tiroid, misalnya T3, T4, free T4 serta total TSH, kemudian pemeriksaan imunoglobulin E itu untuk pasien-pasien yang kita curigai ada hipersensitif, kemudian pemeriksaan hormon secara khusus FSH, estradiol, LH, progesteron, prolaktin, testosteron itu banyak kita periksa pada penyakit-penyakit yang kita curigai ada kelainan hormon. Kemudian juga ada pemeriksaan TORCH dan juga tumor marker misalnya CEA 125 untuk penyakit prostat, alfa fetoprotein, dan PSA. Baik, untuk pemeriksaan Widal merupakan uji aglutinasi yang menggunakan suspensi kuman dari Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi sebagai antigen untuk mendeteksi antibodi terhadap Salmonella tersebut. Pasien yang terinfeksi Salmonella menghasilkan antibodi terhadap antigen organisme. Antibodi dalam serum ini dihasilkan sebagai respon terhadap paparan terhadap organisme tersebut.
Prinsip ini menjadi dasar dari uji Widal tersebut, di mana Widal bisa kita bedakan menjadi Widal O dan Widal H, di mana Widal O ini merupakan antigen somatik, sedangkan H adalah flagela. Keadaan normal rujukannya adalah negatif, kemudian keadaan yang terkonfirmasi dia adalah tifoid, biasanya dia akan terjadi kenaikan titer Widal pada pemeriksaan 2 kali berturut-turut. Nah, pada keadaan demam lebih dari 7 hari dengan konfirmasi Widal lebih dari 1/320 biasanya disertai dengan pemeriksaan klinis yang sesuai, maka tegak diagnosis untuk penyakit tifoid tersebut. Kenapa hal ini penting? Karena demam itu merupakan spektrum penyakit yang sangat luas, teman-teman. Apalagi di negara tropis Indonesia, di mana penyakit tifoid, penyakit dengue, malaria, kemudian penyakit-penyakit infeksi yang lain, itu pembedanya hanya banyak bisa ditemukan dari pemeriksaan laboratorium. Selain Widal, kita juga menggunakan tubek TF untuk diagnosis konfirmasi dari penyakit tifoid, di mana tubek TF adalah tes diagnostik in vitro semi kuantitatif yang didasarkan pada deteksi adanya antibodi terhadap Salmonella. Nah, nilai rujukannya adalah negatif, tetapi apabila tubek TF-nya positif, biasanya hal ini sudah menjadikan prediktor yang positif terhadap tifoid tersebut. Kenapa tidak langsung Widal? Karena Widal itu tidak langsung akan naik pada infeksi hari pertama atau kedua. Biasanya dia akan positif setelah hari kelima dan sangat tinggi pada hari ke-7 demam. Sedangkan tubek TF itu bisa positif pada hari pertama atau kedua demam apabila memang terkonfirmasi demamnya adalah karena infeksi dari Salmonella atau tifoid tersebut. Nah, selain itu untuk pemeriksaan imunoserologis yang lain adalah untuk pemeriksaan infeksi virus, yaitu hepatitis virus B, di mana hepatitis virus B ini kita periksa konfirmasinya adalah dengan pemeriksaan HBsAg. HBsAg yang positif itu merupakan salah satu prediktor pada bahwasanya kita patut mencurigai adanya infeksi hepatitis B. Namun adanya keberadaan hepatitis B HBsAg ini pada saat kuantitatif hanya bisa kita lihat positif dan negatif saja, tetapi pada keadaan kualitatif itu apabila dia kurang dari 50 biasanya kita masih sebut sebagai negatif. Sehingga pada pemeriksaan yang tidak menunjukkan gejala hepatitis namun kita dapati HBsAg-nya positif, maka perlu kita lakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan kuantitatif HBsAg. Sehingga dapat kita simpulkan apakah HBsAg-nya ini memang infeksinya akut atau HBsAg ini hanya istilahnya itu hanya positif palsu, begitu ya. Sekali pasien itu terkena hepatitis B, maka pemeriksaan HBsAg biasanya seumur hidup dia akan positif, kecuali memang dia kemudian zero konversi, begitu ya, pada pasien-pasien yang kemudian bisa sembuh total, itu jarang tetapi bisa HBsAg-nya tidak terdeteksi atau paling tidak secara kuantitatif dia mendekati normal atau 0. Nah, kalau hepatitis B itu secara spesifik dia dikonfirmasi dengan keberadaan HBsAg, C-reaktif protein atau protein C-reaktif ini memang biasanya juga kita jumpai tinggi pada keadaan hepatitis, baik karena hepatitis karena virus maupun hepatitis karena penyakit metabolisme yang lain. CRP dalam keadaan normal dia ada jumlahnya sedikit di dalam darah, namun akan meningkat 1000 kali lipat sebagai respon terhadap cedera atau infeksi. Sehingga kenaikan CRP ini atau C-reaktif protein ini dapat kita gunakan sebagai prediktor terjadinya sebuah infeksi akut. Nah, biasanya kita konfirmasi setelah pemeriksaan infeksi yang lain positif, ternyata CRP-nya positif tinggi, kenaikannya sangat naik, biasanya kita hubungkan juga dengan keadaan-keadaan inflamasi akut tersebut. Nah, dia meningkat pada keadaan rheumatoid arthritis, penyakit-penyakit vaskuler maupun inflamasi, serta secara normal ada pada kenaikan pada kehamilan trimester 3, namun tidak sampai ratusan kali begitu ya kenaikannya. Nah, pemeriksaan imunoserologi yang lain ya teman-teman adalah pemeriksaan rheumatoid factor, di mana ini adalah prediktor yang secara spesifik ada pada penyakit rheumatoid arthritis, di mana rheumatoid factor ini
merupakan sebuah protein abnormal yang terjadi pada pasien artritis, yang mana dia berasal dari kelompok IgM yang paling mendominasi serta kelompok IgG, IgA, dan IgE. Imunoglobulin ini bersifat autoantibody, sehingga disebut sebagai faktor reumatoid. Peningkatan kadar rheumatoid faktor ditemukan pada penyakit sendi seperti osteoartritis, ankylosing spondylitis, demam rematik gout, artritis suppuratif, psoriasis artritis, colitis artritis, dan sindroma Reiter. Nah, karena ini sangat spesifik ya, sehingga rheumatoid faktor positif itu biasanya akan sangat kita hubungkan dengan rheumatoid artritis atau keadaan inflamasi sendi yang terjadi secara kronis. Karena memang sebanyak 60% sampai 80% pasien-pasien dengan rheumatoid artritis mengandung rheumatoid faktornya positif. Sedangkan pada keadaan normal dia nilai rujukannya adalah negatif. Nah, pada keadaan positif langsung kita curigai keadaan-keadaan patologi seperti rheumatoid artritis atau artritis yang lain. Antistreptolisin O merupakan pemeriksaan yang sering kita lakukan apabila kita menjumpai endokarditis, misalnya karena endokarditis atau miokarditis, glomerulonefritis yang kita curigai dari Streptococcus beta hemolitik grup A. Dia menghasilkan berbagai macam toksik yang bersifat antigenik. Nah, titer antistreptolisin O atau ini memang ini ya sangat khusus untuk infeksi-infeksi Streptococcus, di mana peningkatan kadar titer ASTO ini menunjukkan keberadaan Streptococcus dan menyebabkan demam rematik serta glomerulonefritis akut. Peningkatan ASTO atau antistreptolisin O ini juga dapat menandakan infeksi Streptococcus yang baru saja terjadi. Nah, nilai rujukannya memang dia bervariasi ya sesuai dengan usia, namun biasanya kita untuk ASTO ini adalah negatif. Apabila ada positif atau semi kuantitatif dia meningkat, maka kita harus curiga adanya infeksi Streptococcus, apalagi dihubungkan dengan gejala klinis di mana di situ tampak penampakan klinis yang mendukung, misalnya pada keadaan glomerulonefritis maupun demam rematik akut. Ini sangat khas pada glomerulonefritis, teman-teman. Selalu ASTO itu diperiksa. Apabila dia positif atau meningkat cukup banyak, maka biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan kultur. Ya, pemeriksaan yang lain yaitu pemeriksaan cairan CSF atau cairan cerebrospinal, di mana ini dilakukan dengan prosedur punksi yang kita kenal sebagai lumbal punksi. Nah, indikasi lumbal punksi ini dilakukan hanya oleh tenaga yang profesional ya teman-teman. Biasanya nanti teman-teman setelah lulus ada pelatihan lagi untuk bisa melakukan lumbal punksi, di mana dia dilakukan untuk mengetahui tekanan dan mengambil sampel untuk pemeriksaan sel kimia serta bakteriologi dari CSF ini atau cairan otak ini. Selain itu dia juga membantu pengobatan melalui spinal dan juga untuk diagnosis, di mana keadaan-keadaan infeksi pada daerah otak itu biasanya akan tampak pada pemeriksaan CSF tersebut. Misalnya kita curigai ada infeksi bakterial di daerah otak atau meningitis, itu biasanya pemeriksaan CSF ini sangat penting dan juga bisa kita gunakan sebagai prediktor untuk menentukan pengobatan apa yang paling sesuai. Apakah dia infeksi karena bakteri, jamur, virus, ataupun parasit, pemeriksaan CSF itu sangat membantu dalam pengobatan. Nah, pemeriksaan untuk hematologi, untuk klinis yang lain, misalnya pemeriksaan elektrolit, di mana yang paling sering kita periksa adalah pemeriksaan fluoride, kalium, natrium, kalsium, serta magnesium. Di mana ketidakseimbangan elektrolit ini banyak terjadi pada penyakit-penyakit khusus, misalnya dehidrasi ataupun kelainan fungsi ginjal ya teman-teman. Apabila imbalance elektrolitnya ini terjadi sangat signifikan, maka ini sangat mengganggu sistem fisiologi tubuh, sehingga perlu dilakukan koreksi elektrolit yang secepatnya. Nah, perbedaan terapi hanya bisa kita lihat dari pemeriksaan laboratorium. Apakah imbalance elektrolitnya itu karena klorida, kalium, natrium, kalsium, maupun magnesium. Karena pengobatan dari masing-masing keadaan tidak normal dari masing-masing elektrolit ini juga pastinya berbeda. Sehingga kejelian teman-teman dalam pemeriksaan elektrolit itu sangat menentukan terapi apa yang paling sesuai untuk pasien tersebut.
Nah, pemeriksaan untuk lab klinis yang lain adalah pemeriksaan feses, di mana pemeriksaan feses ini ada pemeriksaan feses rutin maupun hemates. Di mana pemeriksaan feses rutin ini banyak kita lakukan, kita order begitu ya pada pada penyakit-penyakit diare misalnya, untuk menentukan apakah fesesnya itu mengandung darah, apakah dia ada bakterinya atau tidak. Pada keadaan feses yang mengandung darah itu biasa kita hubungkan dengan keadaan perdarahan pada saluran pencernaan. Apabila ini terjadi khas pada pasien-pasien yang masih bayi atau balita, intoleransi glukosa itu terjadi sangat khas terjadi adalah pemeriksaan feses itu disertai dengan ada secara mikroskopik ditemukan darah di dalam fesesnya. Nah, ini sangat penting sekali untuk pasien-pasien yang masih bayi ya, karena keadaan alergi susu ini merupakan penyakit yang paling sering kita jumpai dan sangat mudah untuk diagnosisnya, yaitu dengan pemeriksaan feses. Apabila ditemukan darah, maka kecurigaan ke arah sana menjadi lebih kuat. Nah, ini kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang lain, misalnya dengan pemeriksaan IgE. Sekian saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf.